Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu dan kita harap syafaat dari beliau di suratul akhir. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita buka acara majelis malam hari ini dengan baca suratul Fatihah secara bersama-sama. Semoga dengan suratul Fatihah kita diberi kelancaran, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bila hadirin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jazakumullah khairan. Simak bersama-sama kita pahami materi pada kajian kitab Fathul Qorib bab sunnah-sunnah wudu yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Hamid Maulid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatil masul wa ila hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil mukarrabin min ahli samawati wal ardin, khususan ila hadrati sayyidina Adam wa ummin Hawa wa madanasala bainahuma ila yaumiddin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Thumma ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati madhahibil arba'ah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Thumma ila hadrati awliyaillah wa syuhadaillah min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriha. Khususan ila hadrati sultanil arifin Syekh Abdul Qadir al-Jailani walillah radhiyallahu an qaddasallahu sirrahu wa usuli wa furu'i. Wa ila hadrati Sayyidi Syekh Imam Abi Hasan As-Sadili wa usuli wa furu'i. Wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa asatidina fi qaryatil muratama wa qaryatil ukhra. Wa ila hadrati awliya'i tis'ah wa ila hadrati sa'iril awliya'il arbil
العجب إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها نخص خصوصا إلى حضرة مؤلف صاحب الكتاب فتح القريب المجيب العالم العلامة Samsuddin Abu Abdullah bin Qasim Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ridwanuh annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yudarrijatim fil jannah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat rahmat hidayah beserta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah, rahmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya bisa duduk dalam satu majelis dalam rangka kita mengkaji kitab Fathul Qarib yang kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan majelis pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kehadiran kita, duduk kita di tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amal hasanah kita semuanya. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mampu meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil akhir kita semuanya termasuk bagian daripada umat yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan terkait dengan sunnah-sunnah wudu yang dulu sudah kita bahas, yang berkaitan dengan furudul wudu atau rukun-rukunnya wudu, wajib-wajibnya wudu. Pada malam hari ini kita membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Ada wajibnya wudu, juga ada sunnahnya wudu. Maka sunnah-sunnah wudu ini dilakukan, paling banyak dilakukan sebelum melaksanakan wudu. Walaupun ada beberapa bagian yang dilakukan bersamaan ketika kita berwudu. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Monggo itu di belakang bisa disimak. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyrata asya. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyratu asya'a wa fi ba'di naskhil matani asyru khisalin. Kemarin yang kita bahas adalah furudul wudu atau wajibnya wudu yang jumlahnya adalah 6. Kemudian untuk sunnah wudu terbagi menjadi 10 bagian atau 10 pelaksanaan dalam kita melakukan wudu. Nah, sunnah wudu tersebut yang pertama adalah at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Bahkan basmalah ini sangat-sangat dianjurkan, disunnahkan di awal-awal ketika kita akan beraktivitas. Ketika kita akan duduk disunnahkan untuk basmalah. Akan berdiri disunnahkan untuk basmalah. Jadi aktivitas-aktivitas yang baik itu disunnahkan untuk membaca basmalah. Nah, termasuk sunnah wudu. Jadi sebelum melaksanakan wudu, maka yang pertama sunnahnya adalah at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Awwalahu, ketika apa? Ketika pertama. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita membaca basmalah itu paling sedikit bismillah, itu cukup. Kalau kepengen disempurnakan kalimat atau bacaan basmalahnya berarti penuh bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika kita mendekati atau ketika kita sudah dalam kondisi persiapan untuk wudu, sudah dekat dengan tempat wudu, maka yang pertama yang harus kita lakukan sebagai sunnah wudu adalah membaca tasmiyah atau membaca basmalah fi awwaliha. Fa in tarakat tasmiyatu awwaluha atabiha fi isnadihi fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan yang terkait dengan wudu, pelaksanaan wudu, di tengah-tengah kita melakukan wudu tetapi kita lupa tidak membaca basmalah. Bagaimana basmalah kita? Apakah kita tetap membaca ataukah tidak? Maka masih disunnahkan ketika di awal pelaksanaan wudu, di tengah-tengah wudu masih mendapatkan kesunahan untuk membaca kalimat bismillah. Tetapi kalau wudu kita sudah selesai, fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Kalau wudu kita sudah selesai, maka kita tidak perlu untuk membaca basmalah, untuk membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena pelaksanaan wudu kita sudah selesai. Tapi kalau masih di tengah-tengah pelaksanaan wudu, masih disunnahkan untuk membaca bismillah. Minimal bismillah, maksimal atau sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh
kedua telapak tangan, itu sunnah. Jadi setelah membaca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak kanan sampai mana? Batasnya adalah ilal ku'aini, sampai ros ini napa jenenge ugel-ugel. Nah, batas. Jadi yang kita basuh itu sampai ros-rosan ini. Ini disunnahkan untuk membasuh qoblal madmadati, sebelum apa? Sebelum berkumur. Nah, ini urutannya ngoten. Bismillah, kemudian membersihkan telapak tangan sampai ros-ros tangan itu sebelum napa? Berkumur. Wa yaghsiluha salasan intaradda fi dhahriha. Ya. Lah, ketika kita membasuh telapak tangan kita, yaghsiluha salasan niku disunahkan 3 kali basuhan. Ini telapak tangan kita itu dibasuh 3 kali basuhan intaradda fi dhahriha. Kemudian diputar. Ketika kita membasuh itu sambil diputar telapak tangan maupun yang luar, itu semuanya harus dibasuh. Karena apa tadi? Dengan cara diputar, digosok-gosok dari luar maupun dari dalam. Itu sunnah dalam melaksanakan wudhu. Qabla idkhalihimal ina, lah cara melaksanakan membasuh kedua telapak tangan kita itu sebelum dimasukkan pada ina itu maksudnya wadah. Kalau zaman dulu ya, mungkin kalau di masjid-masjid kuno ya, itu kan pakai bak atau kolah besar. Tapi kalau sekarang karena kaitannya dengan tempat juga, itu sekarang banyak masjid-masjid menggunakan keran. Ya, berarti apa? Tidak perlu pakai inak, tidak perlu pakai wadah, berarti kita cukup mengucurkan air yang keluar dari keran. Qabla idkhali ina al-mustamilu ala ma dunal qullatain. Fa illam yaghsiluha zakarulahu khamsuhuma fil ina'i wa in tayaqqana zahruhuma lam yukrahu lahu. Bagaimana kalau kita tidak membasuh? Ya. Wa illam yaghsiluha kuriha lahu apa gulusu. Kalau kita tidak membasuh itu hukumnya makruh. Karena apa? Kita kan tidak tahu ketika kita mungkin sebelum melakukan wudhu ya, tangan kita tadi mungkin terkena kotoran atau mungkin terkena tinta atau mungkin terkena benda-benda yang menyebabkan air itu tidak bisa menembus pada kulit, maka dengan cara seperti itu. Sehingga kalau mau berwudhu dengan cara membersihkan telapak tangan kita, baik yang zahir maupun yang batin, itu dalam rangka itu diantaranya. Barangkali ada kotoran yang menempel pada telapak tangan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini salah satu manfaat daripada membasuh kedua tangan sebelum melaksanakan fardunya wudhu atau wajibnya wudhu. Fa illam yaghsiluha karaha lahu ghamsuhuma fil ina wa iyatayaqqana dhahruhuma lam yakrahu. Tetapi kalau tangan kita dalam diri kita meyakini bahwa tangan saya itu bersih, tangan saya itu bersih karena sebelum wudhu tadi mungkin di rumah sudah cuci tangan,
Jadi ketika menuju masjid meyakini bahwa tangan ini masih suci, masih bersih, maka ketika tidak membasuh tangan, tidak membasuh telapak, itu tidak menjadi makruh. Karena kita sudah meyakini kalau tangan kita atau telapak tangan kita itu sudah bersih atau masih dalam kondisi suci. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya setelah kita melaksanakan membaca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan kita, yang ketiga adalah wal madmadah. Apa madmadah? Adalah berkumur ya. Jadi berkumur itu termasuk sunnah-sunnah wudu, bukan termasuk wajibnya wudu. Misal ketika kita wudu kita tidak berkumur, apakah sah wudu kita? Sah, karena bukan bagian daripada yang wajib, hanya sifatnya atau hukumnya berkumur itu adalah sunnah. Maka wal madmadah ba'da ghuslil kaffaini wa yahsulu aslu sunnah fiha biidkhalil ma'i fil fami. Madmadah ini atau berkumur ini setelah membasuh kedua telapak tangan kita. Wa yahsulu asluhu sunnah. Maka madmadah ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah apa? Fiha biidkhalil ma'. Jadi memasukkan air fil fami ke dalam mulut kita. Lah hikmahnya, manfaatnya berkumur itu apa? Membersihkan kotoran atau sisa-sisa makanan kita. Mungkin habis makan, kemudian setelah makan kemudian terdengar suara azan. Maka di situ salah satu manfaat dan hikmahnya adalah dalam rangka satu menghilangkan bau atau kotoran yang ada di mulut, mungkin ada upo atau mungkin apa, sehingga kita bisa membersihkan dengan cara berkumur. Lah bagaimana kalau orang yang sudah berwudu itu kemudian orang itu makan? Apakah wudunya itu masih dianggap sah atau wudunya batal? Itu kadang-kadang di masyarakat ditanyakan. Maka kalau ada orang yang sudah berwudu kemudian orang itu makan, itu bukan merupakan batalnya wudu. Artinya wudunya masih sah, cuman disunahkan untuk berkumur saja. Misal kita habis minum yang manis-manis karena khawatir nanti ketika kita sholat mulut kita masih terasa manis, itu makruh. Maka napa disunahkan untuk napa berkumur. Wal madmadah ba'da ghuslil kaffaini wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma'i fil fami siwahu atau fihi wa majahu amla fa in arada illa fa'in aroda al-akmalu majau. Nah, kemudian berkumur tadi di napa menika istilahipun diputar-putar ataupun tidak diputar-putar itu tidak apa-apa. Tapi sempurnanya memang diputar. Kalau diputar itu biasanya kan dibuang. Nah bagaimana kalau berkumur itu tidak dibuang? Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Misalkan berkumur tetapi tidak dibuang airnya. Tapi yang lebih sempurna itu adalah dibuang. Maka yang paling baik itu adalah diputar atau airnya itu diputar. Sehingga apa? Barangkali ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotoran yang mungkin nempel di gigi kita, itu kemungkinan bisa keluar, sehingga ketika kita sholat itu sudah nyaman ya, kita sholat sudah nyaman. Karena apa?
tidak ada sesuatu yang mengganjal. Karena apa? Khawatir ketika kita sholat ada sesuatu yang mengganjal. Tiba-tiba apa? Ketika kita baca suratul Fatihah atau bacaan surat-surat pendek, satu upo itu keluar, terus kita bagaimana? Nah, dilala ketika kita pas membaca Fatihah keluar kemudian masuk ke tenggorokan kita, maka sholat kita batal. Sengaja maupun tidak sengaja, karena yang namanya sholat itu tidak boleh dengan cara makan. Tadi ketika masuk ke dalam kerongkongan, ke dalam tenggorokan, itu sudah dianggap makan, walaupun hanya satu upo. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi supaya satu kotoran atau upo yang keluar dari sela-sela gigi kita supaya tidak terjadi masuk ke dalam tenggorokan kita? Maka yang pertama, berusaha untuk kita sisihkan di bagian ujung. Kemudian setelah itu sudah sampai, sambil kita melakukan kegiatan sholat, misalkan ruku ataupun sujud, itu bisa diambil dengan tangan. Supaya apa? Supaya kita nyaman. Khawatir kalau apa? Kotoran atau satu nasi atau upo tersebut menyebabkan apa? Batalnya sholat kita karena masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wal insyaku. Apa itu insyak? Ba'dul madmadati. Pelaksanaan insyak itu adalah setelah berkumur. Berkumur. Jadi berkumur dulu baru istinsak. Apa istinsak? Yaitu memasukkan gitu. Biidkhalil ma'i fil anfi sawa. Memasukkan air ke dalam mulut. Niki termasuk bagian daripada sunnah-sunnah sholat. Baik air tersebut dihirup, disedot ataupun tidak. Gitu. Nah, biasanya pun jenengan bagaimana, disedot atau tidak. Artinya ketika kita nyedot, ketika kita menghirup, ya sebatas, jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau kita terlalu berlebihan, nanti akhirnya sampai masuk ya, pada dalamnya rongga hidung. Nah, akhirnya kita kesenggrok terus dadi watu biasanya. Maka apa? Ya paling tidak air itu kita hirup pelan-pelan supaya air itu bisa masuk pada rongga hidung kita. Ya. Siwahu jazbatun binafsi illa khoyashi. Wa nasruhu amla fa in aradal akmal nasruhu wal mubalaghatu matlubahu fil madmadah wal istinsak. Wal jam'u bainal madmadah wal istinsak bisalasi hurufin yatamadmadu min kulli minha summa yastasfa afdalu minal fasli bainahuma. Nah, madmadah dan istinsak untuk menyempurnakan madmadah kita dan istinsak kita itu memang satu kali. Artinya satu kali niku ketika kita melakukan berkumur ambil air gitu. Ketika kita ambil air itu dimasukkan ke mulut, setelah itu masih ada sisa kita masukkan ke hidung. Jadi nggak perlu ambil air banyak. Jadi boleh, utamanya malah begitu, tidak dipisah. Jadi biasanya kan orang-orang berkumur dulu selesai baru hidung kan. Tapi utamanya itu adalah disatukan. Jadi setelah madmadah ambil air secukupnya, bisa untuk berkumur, sisanya untuk apa? Dihirup. Setelah itu dikeluarkan. Lah cara mengeluarkan bagaimana? Tetap yang dikeluarkan adalah bekas apa?
madmadoh tadi, bekas kumur baru air yang masuk ke dalam hidung kayak sisi nih, kados orang sisi, itu dikeluarkan. Makanya ketika menghirup air itu tidak perlu banyak, jadi sedikit aja di sini, yang kira-kira mungkin menempel di bagian telapak tangan kita, sisa daripada madmadoh kita hirup begini. Jadi setelah berkumur, nah sisanya kita hirup. Nek kebanyakan biasanya nanti dadi watuk karena masuk semuanya ke dalam rongga hidung. Nah, ini merupakan bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, berapa kali kita memasukkan air ke mulut maupun memasukkan air ke dalam hidung, yakni sama seperti ketika kita berwudu, disunahkan 3 kali. Nah, 3 kali itu istilahnya sebagai penyempurna. Barangkali 1 belum sempurna, ditambah 1 lagi. Kita belum yakin, tak tambah 1 lagi. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Kalau kita apapun yang kita lakukan terkait wudu juga, membasuh tangan, membasuh muka, kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Maka ketika kita berwudu niku ya mestinya fokus. Ketika diajak ngobrol sama temennya, biasanya kalau di masjid terutama bapak-bapak atau kaum laki-laki itu terkadang wudu sambil ngobrol sehingga lupa aku tadi sudah berapa kali basuhan ya. Ini ya. Jadi tidak dianjurkan ketika berwudu itu sambil berbicara. Jadi harus fokus supaya pelaksanaan wudu itu bisa sempurna. Kalau kita sambil ngobrol mungkin ketika membasuh tangan, ini namanya membasuh tanpa disadari, ternyata mungkin tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna, artinya wudunya tidak sah, maka akan menyebabkan juga sholatnya tidak sah. Sholat itu tergantung kepada wudunya. Kalau wudunya benar, wudunya sah, maka sholat kita sah. Tapi kalau wudu kita tidak benar, tidak sah, maka sholat kita pun juga ikut tidak sah. Maka berhati-hati ketika kita berwudu. Termasuk tadi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa mashu jami'ir ra'si. Membasuh seluruh kepala. Nah, ini sunnah. Kalau kemarin di dalam furudul wudu atau wajibnya wudu atau rukunnya wudu itu mashu ba'dur ra'si. Mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Tapi kalau sunnahnya itu justru seluruh kepala. Cuman tadi tidak perlu harus pakai air yang banyak sampai basah bajunya, tidak. Apalagi sampai selulup. Nah, hawane panas, wis selulup seger iki rasa tuku es teh jumbo. Wis cukup keran Masjid Al Isnan wis menak. Nah, wis dicedakke kali keran wis diusap-usap kaya wong samponan. Tidak perlu itu. Yang namanya ngusap itu airnya tidak mengalir mengusap itu. Yang penting apa? Rambut itu basah atau terkena air itu sudah cukup. Jadi enggak perlu berlebihan. Walaupun di sini sifatnya jam'ur ra'si, semua kepala atau rambut kepala harus basah, tapi tidak seperti ketika kita sampunan. Jadi cukup bagian-bagian yang
napa menika rambut kita itu terkena, jadi dilihat itu basah gitu. Jadi tidak perlu sampai meneteskan, tidak perlu sampai netes-netes, itu tidak perlu. Mashu jami'ir ra'si wa fi ba'di nuskil matni wasti'abur ra'si bil mashi amma mashu ba'dur ra'si fawajibun kama sabaqa walau lam yaruddu naza'ama ala ra'sihi min imam. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu tidak melepas peci misalkan ya, atau mungkin tidak melepas imamah? Apakah boleh? Boleh. Kita, misalkan ada orang berangkat dari rumah menuju ke masjid sudah pakai imamah rapi. Nah, kemudian orang itu eman-eman kok dadak dandani meneh. Nah, maka boleh, tidak harus melepas imamah. Bagaimana caranya? Imamah kita basahi dengan air. Artinya tadi diusap. Ya, diusap. Jadi enggak perlu misalkan kita pakai peci misalkan. Nah, atau peci. Ya, baik peci yang model saya atau mungkin peci yang bundar. Ya, peci putih atau mungkin warnanya lain. Nah, ketika kita tidak mau melepas peci itu cukup, kita boleh ya, mengusap atasnya yang menutupi kepala kita. Ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamala bil masyi 'alaiha. Jadi seluruh enggak apa-apa. Ini karena apa? Ini sifatnya sunnah. Tapi kalau jenengan ambil wajibnya, ya berarti sebagian rambut kepala. Tapi kalau kita mengambil sunnahnya, karena tadi mungkin eman-eman, tapi nek peci saya kira dilepas. Tapi nek imamah itu mungkin eman-eman dilepas karena mungkin dadak dandanine kesuwen. Nek peci mesti kita eman-eman, nggak mungkin peci kita basahi. Ya, tapi kalau imamah karena kain itu nanti kan nyerot, ya, bisa masuk di rambut kepala karena imamah itu sifatnya bisa menyedot air, ya, karena itu bentuknya kain, jadi bisa. Tapi kalau peci semacam ini mungkin tidak bisa sampai masuk ke dalam kepala kita sehingga mestinya ya kita lepas, ya, kecuali imamah tadi. Ya. Ini kaitannya dengan mashu jami'ir ra'si. Kemudian yang berikutnya adalah wa mashu jami'il uzunaini zahirima wa batinihima bima'in jadidin. Sunnah-sunnah yang berikutnya adalah mengusap, bukan membasuh. Mengusap berarti airnya tidak mengalir. Mengusap apa? Kedua telinga kita. Jadi telinga itu tidak wajib. Andaikan panjenengan tidak mengusap telinga kita ketika kita wudu, niku sah wudu kita. Tapi untuk kesempurnaan, karena ini juga bagian daripada sunnah, kenapa tidak kita lakukan? Wong yo gampang kan begitu. Nah, makanya tadi jangan sampai ketika kita wudu ngobrol. Kalau ngobrol bisa jadi lupa tadi saya wudunya sampai mana, sehingga ada sesuatu yang sunnah yang tidak dibasuh karena ngobrol tadi. Di mas'u jami'il udhati, yang dibasuh apa? Semua telinga kita, mulai dari zahirnya, di bagian sini zahir atau yang luar sampai bagian dalam. Lah bagaimana caranya? Jari telunjuk kita ini kita masukkan kepada lubang telinga kita. Nanti kita putar. Terus ibu jari ini kita tempelkan pada telinga bagian luar. Maka ketika kita sudah mengambil air, kita tempelkan, kita putar. Nah, ngeten nggih. Jadi zahiran wa batinan, zahirnya maupun batinnya, luarnya maupun dalamnya telinga itu semua terkena air, terbasahi
air. Tetapi ketika kita membasahi itu tidak boleh menggunakan basa-basa, dalam hal ini mungkin pakai alat, pakai mungkin handuk atau mungkin pakai apa, tidak, harus pakai jari. Jadi dimanfaatkan jari telunjuk ini masuk ke dalam, ya, ke sini, kemudian ibu jari itu ditempelkan sini, jadi diputar begini. Nah, ini ya, diputar begini. Jadi semuanya biar rata. Itu dibasuh, disunahkan sampai 3 kali. Kalau misalkan 1 kali sudah kita yakin bahwa itu sudah sempurna, ya cukup. Maka 1, 2 itu sifatnya hanya menyempurnakan. Barangkali yang pertama tadi mungkin belum sempurna. Jadi wajibnya itu hanya sekali. Nah, kalau belum marem, belum yakin, ditambah 1. Ternyata 1 tambah 1 pun juga belum yakin, maka yang ketiga ini harus yakin. Karena kalau lebih dari 3 itu sudah masuk pada hukum makruh. Jadi maksimalnya 3, tidak boleh lebih dari 3. Jadi misalkan terlanjur lebih dari 3, ya tadi tetap sah wudunya, hanya saja mendapatkan hukum makruh. Karena yang diajarkan Kanjeng Nabi itu salasan, 3 kali basuhan atau 3 kali usapan. Ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian wa taqlilul lihyati al-kassati. Setelah mengusap kedua telinga, kemudian ini mungkin khusus bagi bapak-bapak yang punya jenggot. Yang punya jenggot, baik itu jenggot yang lebat maupun yang tidak lebat, itu harus terkena air. Cuman bedanya kalau yang jenggotnya lebat itu cukup bagian luar saja yang diusap. Tapi kalau jenggotnya itu masih arang-arang, masih kelihatan kulitnya, berarti harus dibasuh, lalu diusap sampai kena kulit rambut jenggot. Oh, ini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Walihyatil mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluha. Termasuk napa kalau misalkan ada perempuan tapi kok nggih jarang. Lah nek khunsa ada kemungkinan. Khunsa niku apa to? Khunsa niku napa nggih? Wong wandu. Apa wandu niku basane niku? Nggih. Jadi terkadang orang itu sebetulnya dilahirkan jenisnya laki-laki tapi model dandane perempuan. Atau sebaliknya, atau biasa disebut waria nggih. Atau sebaliknya, sebetulnya dilahirkan itu perempuan, tapi napa model pakaiannya itu perempuan. Jadi sifat-sifatnya itu similar. Maka ketika itu orang khunsa seperti itu wajib diusap ketika ada kelihatan nek kemungkinan besar nek ibu-ibu atau kaum perempuan itu jarang atau mungkin belum bisa ditemukan kalau ada perempuan jenggote panjang lah niku malah medeni wong niki wedok tenan apa ora gitu. Padahal ibu-ibu itu biasanya seneng bersih, resik. Kok enak ibu-ibu napa jenenge ngingu jenggot karo nyu brengos lah. Nah jilbaban kan wagu lucu. Iki wedok apa lanang. Niki nggih termasuk niki. Di yang dibasuh atau tahlilul lihya kalau rambut jenggotnya itu lebat cukup bagian luar. Kalau jenggotnya itu tipis atau mungkin masih bisa dilihat
atau masih kelihatan kulitnya, maka semua harus terkena air termasuk kulit-kulitnya. Tahlilul lihyati al-kasati atau nopo al-khafifah. Jadi yang lebat maupun yang tidak lebat. Wa kaifiyatu ayyudkhula rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Lah bagaimana cara melakukannya? Jari-jari ini kalau yang tidak lebat enak ya, tinggal diusap-usap begini selesai ya. Tapi kalau yang lebat itu jari-jari ini ya, dimasukkan ya, walaupun tidak sampai napa terkena kulit. Jadi kados jongkatan. Kados wong jongkatan niku. Nggih, niku kalau napa? Kalau rambut jenggotnya itu lebat. Tapi kalau tidak cukup diusek-usek, diusap-usap, ini insya Allah sudah cukup min asfalil lihyati. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Sebelum kita napa menika termasuk disunahkan di dalam melaksanakan wudu itu adalah tahlilul lihyah. Jadi tadi ketika panjenengan membasuh kedua telapak tangan baik yang luar maupun yang dalam itu sekalian kita napa sela-sela jari kita itu juga harus dibasuh, harus dikenai air. Kalau napa? Kalau jari-jari ini dianggap mampu untuk napa? Untuk disela-selani air. Tapi kalau ada jari yang jarinya itu merapat, artinya ini berarti bersifat darurat, maka tidak perlu dipaksa untuk dimasuki air. Jadi yang sekiranya ini bisa atau sela-sela ini bisa dibasuh dengan air. Tapi kalau tidak ada, artinya mungkin nyun sewu ada orang yang mungkin punya jarinya gandeng, nah, maka ini tidak perlu napa menika tahlilul yadaini, tahlilul asabi'il yadaini warijlaini nggih. Jadi baik itu jari tangan maupun jari kaki. Maka ketika wudu kita membasuh kaki kita itu juga di situ. Asabi'ur rijlaini, ya, maka kita kan sambil jongkok. Maka sunnahnya orang wudu kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi itu memang duduk, ya, itu duduk. Makanya di Masjid Nabawi itu tempat wudunya itu semuanya pakai duduk, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika menyela-nyelani kaki itu lebih enak daripada ketika kita berdiri jongkok. Sambil diangkat kaki kita, kalau di sana nggak perlu diangkat. Cukup air dikucurkan kita sudah bisa karena kondisi duduk. Nah, tapi kalau di daerah kita ya tidak mungkin karena mungkin suatu napa nggih istilahnya mungkin juga memakan tempat atau memakan tempat wudu tadi banyak dikasih. Nah, kalau di Masjidil Haram di Masjid Nabawi itu memang tempat wudunya di bawah tanah luas sekali. Sehingga jaraknya pun juga jauh. Lah kalau kita di sini kan apa namanya? Keran kita itu kan jaraknya tidak ada 1 meter. Kalau di sana mungkin bisa jadi lebih dari 1 meter sehingga tempat duduknya nyaman. Nah kalau di sini ya mungkin malah jadi rebutan kan gitu. Karena apa? Tempatnya tidak banyak. Nah ini yang perlu kita pahami adalah ini tadi asabi'ur rijlaini wa asabi'ul yadaini. Jadi nama membasuh atau menyelah-nyelani bagian atau di antara jari satu dengan jari yang lain, baik jari-jari kaki maupun jari-jari tangan. Ya, ini yang harus dilakukan. Maka tadi kalau jari-jari ini memang tidak bisa kita renggangkan, jangan dipaksa. Kalau dipaksa justru malah hukumnya menjadi haram. Karena apa? Memaksa sesuatu yang seharusnya tidak dipaksa. Makanya Islam itu mudah. Sing kira-kira bisa dilakukan. Yang tidak bisa ya jangan dipaksa. Di antara tadi
tahlilul yadaini warijlaini, menyela-nyelani kedua jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Nggih. Lah kemudian di dalam melaksanakan itu tentunya yang lebih utama sunnahnya itu harus bagian kanan dulu. Mulai dari apapun, mulai dari kita tadi membasuh kedua telapak tangan kita, kecuali muka. Kalau muka tidak boleh satu-satu, bagian kanan dulu tidak, tapi seluruh. Tapi kalau yang lain, telinga, tangan, kaki itu boleh satu. Tidak boleh tidak boleh dibarengi. Termasuk mengusap sebagian kepala itu kita boleh, mungkin dipencar-pencar. Pertama mungkin di atas, yang kedua mungkin di samping kanan, yang ketiga di samping kiri, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Kecuali hanya membasuh muka itu harus sempurna sejak awal. Ini terkait dengan sunnah-sunnah daripada melaksanakan wudu. Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Inilah yang disebut nanti di bawah itu disebut al-muwalah, at-thahara salasan wal muwalah. Jadi ketika kita di dalam bersuci terkait dengan wudu itu salasan 3 kali kanan selesai, baru 3 kali kiri. Telinga pun juga sama. Pertama kanan, setelah selesai kemudian kiri, gitu. Nah ini terkait dengan sunnah-sunnah daripada wudu. Wal muwalah wa yu'abbaru ana bitatabi wa ya alla yahsula bainal udwaini tafriqun kasirun bal yudharul adwa ba'dal udwi bihaitsu la yajifal maghsul qablahu ma'al i'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Nah, terkait apa toh yang disebut dengan muwalah? Muwalah itu kalau bahasa kita terus menerus atau nuli-nuli, berkelanjutan, berkesinambungan, jadi sambung menyambung. Itu yang disebut muwalah. Ketika kita membasuh salah satu anggota tubuh kita, misalkan tangan kita basuh, maka tangan kiri harus segera kita basuh sebelum tangan kita itu kering. Jadi jangan tunggu kering dulu, harus dalam kondisi masih basah. Itulah yang disebut muwalah. Nah kalau kita nunggu sampai kering, nah sampai kapan kita wudunya selesai? Bahkan mungkin kita tidak bisa ikut sholat berjamaah karena apa? Kita mengeringkan salah satu anggota tubuh kita, maka tidak perlu kita keringkan, cukup ya. Jadi itulah yang disebut al-muwalah. Terkait dengan penjelasan terkait dengan hal-hal yang kita bahas pada malam hari ini tentu banyak juga dibahas di dalam kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah-sunnah daripada pelaksanaan wudu. Jadi jenengan harus paham, harus bisa memilah mana yang sunnah, mana yang wajib. Jadi yang wajib apa? Pertama niat. Yang kedua apa? Membasuh muka. Yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan beserta siku. Yang ketiga apa? Yang berikutnya apa? 4. Membasuh mengusap sebagian kepala. Yang kelima apa? Yang wajib adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Maka terkait dengan hal ini ketika kita membasuh
itu disunahkan apa? Melebihkan. Contohnya tadi di sini membasuh kedua tangan sampai siku. Itu disunahkan untuk dilebihkan lebih dari siku, misalkan sampai lengan. Ini disunahkan untuk dilebihkan. Kaki termasuk tadi napa menika membasuh telapak tangan kita. Di sini batasnya adalah antara ros. Maka disunahkan untuk dilebihkan lebih dari ros. Nah, bagaimana kalau tidak dilebihkan? Ya tidak apa-apa. Ini sifatnya kalau dilebihkan itu mendapatkan kesunahan lagi. Inilah Bapak Ibu terkait dengan bab yang kita bahas. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham terkait dengan yang saya sampaikan. Monggo, masih ada waktu. Niku nembe jam 09.00. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Betul nonton nggih. Kalau betul nonton, saya kira kita cukup sekian aja. Kita satu bab mawon. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang adalah membahas tentang al-istinja. Apa itu istinja? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan kurang lebihnya di dalam kami menyampaikan ini mungkin banyak hal yang mungkin belum bisa panjenengan pahami atau mungkin masih banyak kekeliruan yang saya sampaikan, baik itu dalam bahasa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari majelis pada malam hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.